Alhamdulillah, putri kami lahir di hari Selasa tanggal 23 Ya. Agustus di jam 8.49 kalau nggak salah ya. Ya, dengan berat badan 3,8 kilo, panjangnya 51,5 cm. Lebih besar dari kakaknya. Gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal. Cuma memang ada sedikit drama, ada sedikit cerita ya. Di saat kelahirannya adiknya Air itu tidak nangis. Jadi di situ sebenarnya itu adalah hal yang biasa mungkin di mata dokter. Cuman karena kami sebagai yang pernah ditinggal oleh anak kami perempuan kembar Ayona dan Ayora, itu membuat kami agak Shock terapi dan agak lebih panik gitu karena kelahirannya di situ saya ngerasain kalau saya pribadi antara senang dengan khawatir itu bercampur dan bingung rasanya waktu di awal-awal itu. Dan alhamdulillah setelah dibawa gitu ya, dibawa dan diurus, ternyata nangisnya lebih kencang daripada abangnya. Alhamdulillah. Dan di situ kami baru merasa lega. Jadi melanjuti dari pembicaraan Iris barusan, alhamdulillah anak kedua kami perempuan lahir, ya anak keempat kami lahir di hari Selasa jam 8.49 waktu Indonesia Barat pada tanggal 23, dan di saat itu matahari cerah sama seperti dia cerah. Amin. Untuk tanggalnya sih kita sudah persiapkan, memang inginnya tanggal 23 biar sama-sama ulang tahunku di tanggal 23 juga. Cuman memang seharusnya mulainya lebih awal, terus ada kendala di awal operasi gitu, infusnya nggak masuk gitu, sedangkan kan nggak mungkin kalau operasi tanpa infus gitu, jadi ada kendala di awal. Dan yang setelah itu, setelah putri kami lahir, ternyata dia meminum ketuban, jadi telat bernafas gitu, saat keluar nggak langsung menangis. Nah itu yang membuat kami agak sedikit khawatir. Makanya tadi yang bilang sama suami kan, dia agak sedikit shock karena kita pernah merasa kehilangan kan. Jadi waktu tahu baby yang keluar nggak nangis, waktu itu udah panik duluan gitu. Tapi alhamdulillah setelah ditanganin sama dokter, memang hal yang wajar ternyata ya saat baby menelan ketuban banyak gitu. Jadi sempat disedot ya gitu. Terus sempat batuk-batuk, putri kami terus alhamdulillah bisa menangis dengan kencang, terus alhamdulillah setelah itu sehat gitu, dan kita semua kayak baru bisa tenang, udah bisa tersenyum kembali gitu. Lumayan ya aku masih di ruang operasi kamu ya sekitar 5 menit sampai 10 menit, beberapa menit lah ya, hampir agak beberapa menit. Keadaan itu ya diam aja. Jadi waktu itu kan saya yang pertama ngelihat Ayora ya, di saat itu juga sama, tidak ada suara gitu. Jadi waktu itu saya langsung shock juga. Tapi alhamdulillah dokter selalu mengatakan ini hal yang wajar, dia keminum ketuban dan kayak kesedak gitu. Dan menenangkan. Alhamdulillah dokter-dokter di sini sangat bagus banget ya, saya akui. Saya harus mengucapkan terima kasih juga kepada dokter Sandi, dokter Fiska, dokter Laras, dokter Dido. Mereka semua masih muda dan mereka semua itu bisa membuat kita itu tenang gitu loh. Yang lagi panik tenang. Iris pun juga sangat tenang sekali. Kita enjoy banget waktu di ruang operasian ya. Cuma di saat itu aja sih. Tapi so far saat ini alhamdulillah kan, semuanya sehat. Tapi jadi sehat. Sebuah cerita gitu. Nah, itulah salah satu ceritanya. Saya memang menulis itu The Queen is Born. Queen di sini tuh adalah perempuan ya. Perempuan itu adalah seorang ratu. Ratu yang dimana dia akan bersanding dengan seorang raja yang memang dalam artian itu sepemikiran sama dia nantinya.
Karena saya percaya once ketika seorang anak perempuan lahir ke dunia atau anak laki-laki, di saat itu juga sudah ditentukan jodohnya, jodoh, maut, dan rezekinya. Jadi saya berdoa, dan keinginan saya adalah anak putri kami bisa menjadi seorang ratu yang nantinya akan mendapatkan seorang raja yang membuat dia memberikan tatah mahkota tertingginya. Seperti saya sekarang, ia memberikan tatah mahkota untuk putri saya paling tinggi di atas segalanya. Setelah istri saya pastinya. Oh, saya bocorin ininya ya. Nama tengahnya itu adalah Sabai. Sabai dalam bahasa Minang itu adalah seorang perempuan yang punya karismatik, punya aura yang luar biasa. Dan kalau teman-teman pasti tahu ada cerita rakyat Sabai nan Alui, atau layaknya seperti Mulan Indonesia lah. Nah, jadi saya ingin menempatkan dia seperti itu. Di saat hatinya sangat lembut sekali, karakteristiknya sangat lembut, penyayang keluarga. Namun dia bisa menjadi ganas ketika orang yang disayanginya itu tersakiti, seperti itu. Jadi saya ingin menaruh nama dia akan menjadi seorang perempuan yang independen, dan dia akan menjadi wanita yang betul-betul punya iman untuk mahal lah intinya gitu, berkelas. Pendiriannya teguh gitu loh. Jadi saya kasih nama Sabai Akbar. Baby A ya. P. Beda-beda. Pokoknya ditunggu, nanti sebentar lagi akan dibocorkan namanya. Kalau kamu gimana harapannya? Harapannya ya sama pastinya. Sama. Alhamdulillah ya, kali ini kan lagi rame dengan adanya metode ERAX ya, yang jadi setelah operasi sesar itu udah bisa mobilitas gitu, dan kebetulan di sini sama aku pun juga menjalankan hal yang sama. Jadi setelah operasi itu udah keluar ruang operasi itu udah bisa nengkuk kaki, udah bisa pindah ranjang sendiri tanpa bantuan suster. Bahkan suami aja bingung ya, malam-malam udah bisa jalan. Udah bisa jalan-jalan gitu. Jadi emang luar biasa sih. Nggak ada rasa takut lagi akan operasi sesar tuh menyakitkan, recovery-nya lama tuh udah nggak kayak gitu lagi ya. Udah modern banget. Modern. Kalau respon abangnya seperti apa? Ya. Oh, itu menarik tuh. Lucu banget. Ini udah menjadi kekhawatiran aku sih dari udah lama Udah ya. lama. Karena setiap kali waktu hamil pun dikasih tahu kayak, "Abang, ini tuh adik kamu loh dalam perutnya." Terus dia tuh kayak pura-pura nggak mau denger gitu loh. Terus malah kayak ngambek gitu. Waduh, gimana ya kalau nanti adiknya udah lahir. Terus emang seperti itu sih awalnya. Pas pertama-tama kita ajak dideketin ke adiknya, dia nggak mau. Dia ini mulu gitu, maunya menjauh, mau keluar terus dari ruang rawat gitu. Tapi setelah beberapa kali akhirnya mau ya. Udah mau dicium adiknya gitu, tapi pelan-pelan gitu. Tapi kita nggak tahu nih nanti bagaimana. Mungkin kan pikirnya, oh ini cuman babynya orang lain kah, atau siapa ini baby, dia nggak tahu ini siapa, belum ngeh banget itu adiknya. Jadi mungkin nanti kita lihat reaksinya bagaimana babynya saat bawa pulang ya. Jelasnya tinggi ya? Kemungkinan iya. Dia adiknya Air itu saya baru merasakan kayak melihat perempuan selain istri ya. Perempuan cantik banget, bayi yang tercantik banget yang saya pernah lihat, dengan mata baru lahir tapi punya bulu mata yang lentik tanpa harus dipasang Extension. hidungnya mancung, dan yang saya sangat speechless banget, dia mempunyai 2 lesung pipit. Wanita banget ya? Itu luar biasa banget sih, saya betul-betul Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur sekali penantian
khususnya dari saya pribadi gitu ya, penantian untuk punya anak perempuan di saat kalau dari sisi saya, perempuan yang saya miliki di dalam hidup saya selain Iris seperti ibu saya, adik saya perempuan, bahkan sampai anak saya yang kembar itu diambil, gitu kan, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti saat ini oleh putri kami, Putih Akbar. Iya, Akhirnya ya jadi Karena semangatnya. itu yang membuat saya tuh luar biasa banget sih rasanya, bersyukur. Digantinya tuh betul-betul indah. Memang Allah pasti akan memberikan sesuatu yang betul-betul terbaik untuk umat.